BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show bersama saya Sarini Lakrisna. Kawan BRIN, beberapa waktu lalu masyarakat sempat dihebohkan dengan ditemukannya sumber radioaktif di kawasan industri Cikande, Banten. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa bahan radioaktif, meskipun memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan, industri, dan riset, tetap memerlukan sistem deteksi yang andal untuk memastikan keselamatan bersama. Salah satu teknologi penting adalah sistem pengawasan tersebut adalah Radiation Portal Monitor, sebuah perangkat yang mampu mendeteksi keberadaan radiasi secara otomatis, khususnya di titik-titik strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Lalu, bagaimana teknologi ini bekerja? Dan seperti apa peran BRIN dalam pengembangannya? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita Dian Fitri Atmoko ST, periset dari Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir BRIN. Selamat datang Mas Dian, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Malala. Semangat pagi kawan BRIN. Baik Mas Dian, menanggapi kasus seperti yang di Cikande ya, sebenarnya seberapa penting sistem deteksi radiasi seperti Radiation Portal Monitor ini? Apa resikonya kalau tidak ada RPM? Baik Mbak, jika ditanya seberapa penting radiation portal motor ini atau RPM kita menyebutnya, jawabannya adalah akan sangat penting. Kenapa? Karena RPM ini secara umum dipasang di pintu utama impor maupun ekspor suatu negara. Tujuan adalah memproteksi barang yang masuk ke dalam negeri ataupun barang yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, jika ini tidak dipasang, kita tidak tahu apakah produk yang kita gunakan selama ini seperti kursi, sendok, dan lain sebagainya di rumah kita, apakah itu terkontaminasi atau tidak. Jadi, memang ini sangat penting. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi RPM ini berguna satu-satunya untuk mencegah penyalahgunaan zat radioaktif ya? Betul, intinya mencegah agar masyarakat tidak terpapar langsung zat radioaktif. Baik, sebenarnya apa sih Mas RPM itu? Bagaimana keberadaan RPM ini berkontribusi terhadap keamanan dan keselamatan publik? Secara umum, RPM ini adalah alat deteksi pasif, di mana secara prinsip kerjanya dia akan mendeteksi zat radioaktif ataupun bahan nuklir yang berada dalam suatu kendaraan, kemudian mungkin pejalan kaki, dan juga objek lainnya. Misalnya objek lainnya itu seperti kargo, kemudian mungkin produk makanan, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, karena radiasi ini kan tidak berwarna, tidak berasa, tidak terlihat gitu ya. Bagaimana sih cara kerja RPM dalam mendeteksi keberadaan material radioaktif ini? Ya, betul, Pak. Jadi jika kita yang seperti kita tahu saat ini bahwa zat radioaktif ini tidak berwarna, kemudian tidak terlihat dan tidak berbau. Maka salah satu caranya kita harus mendeteksi dengan perangkat. Nah, perangkatnya banyak jenisnya, salah satunya adalah radiation portal monitor. Nah, di mana secara prinsip kerja sederhananya, RPM ini adalah sebuah alat yang mampu mendeteksi adanya zat radioaktif maupun bahan nuklir dengan prinsip menggunakan sebuah detektor sintelasi, di mana ketika detektor ini dia terpapar suatu berkas radiasi, maka dia akan bereksitasi. Eksitasi ini menghasilkan suatu klip-klip cahaya pada bagian kristal detektor. Kemudian cahaya ini akan dikonversi menjadi sinyal-sinyal listrik. Kemudian oleh modul elektronik dia akan dirubah dalam bentuk pulsa-pulsa digital. Sehingga jumlah pulsanya atau jumlah kelipan cahayanya bisa dihitung. Nah, nilai inilah yang berhubungan atau berkorelasi langsung dengan jumlah paparan yang diterima oleh suatu benda ataupun manusia, seperti itu. Ada jarak nggak ya Mas ya, waktu benda itu dideteksi oleh RPM itu? Ada jarak sekian gitu? Baik, secara aturan kita punya standar namanya SNI 6224 tahun 2019 yang diadopsi dari IEC, di mana area kerja RPM ini adalah berjarak antara 5 meter. Karena RPM ini adalah dua pilar, kiri dan kanan, ada jarak 5 meter. Nah, jarak inilah yang memang paling maksimum. Nah, sedangkan berapa sih standarnya dia dikatakan valid ya untuk memeriksa suatu paparan. Nah, nilai paparan minimal itu setara dengan dosis radiasi bernilai kira-kira 0,1 mikrosipet per jam dalam jarak 1 meter. Jadi ketika ini pilar, kemudian ini ada benda dan mengandung zat radioaktif, ini jaraknya 1 meter minimal, dia harus mendeteksi dengan besaran 0,1 mikrosipet. Itu harus sudah bisa mendeteksi.
gitu Nah, seperti itu. iya, baik Mas. Berarti RPM ini bekerja secara otomatis ya untuk memantau Betul. lingkungan, iya. Lalu apa saja yang bisa dideteksi oleh RPM? Kemudian apakah hanya bahan radioaktif tertentu atau semua jenis radiasi bisa terpantau? Jika dilihat dari jenis, radiasinya ada 2 jenis utamanya yaitu radiasi gamma, di mana gamma ini dihasilkan oleh, produk fisil biasanya buatan ataupun dari alam. Kita menyebutnya norm ya, atau low carbon, radiation material, artinya radiasi yang dipapar oleh alam. Seperti dari, tanaman, kemudian dari, bahan kimia seperti keramik yang kita gunakan saat ini itu juga mengandung norm, misalnya thorium-232. Nah kemudian, jenis lain yaitu adalah, radiasi yang terkait dengan neutron. Neutron ini biasanya dihasilkan dari, reaktor nuklir gitu, seperti itu. Ataupun juga ada yang sifatnya generator neutron. Jadi dua dua jenis sumber inilah yang mampu deteksi oleh RPM, secara umum seperti itu. Biasanya radiasi portal monitor ini dipasang di mana saja Mas lokasinya? Kemudian mengapa lokasi tersebut penting untuk dipasang RPM ini? Nah, jika dilihat dari lokasinya, RPM itu umumnya ditempatkan di lokasi pintu masuk tadi, ekspor impor pelabuhan, kemudian juga di sisi, kargo bandara, maupun di, lokasi strategis lainnya, seperti instalasi nuklir, kemudian, misalnya di area publik, seperti itu kan. Sebenarnya di luar negeri itu di stasiun, kemudian di, area, rel kereta api itu juga dipasang, di pintu-pintu tol dipasang. Hanya karena di Indonesia ini mungkin, kita baru mulai ya karena, kasus Cikande itu kita baru mulai menerapkan beberapa tempat, salah satunya di, pelabuhan dan kawasan industri, seperti itu. Kalau untuk di kawasan nuklir di BRIN, apakah semua sudah terpasang RPM ini Mas? Baik, dulu di BRIN kita, sebelum, di BRIN tahun 2015 kita sudah mengembangkan RPM, itu tujuan untuk melengkapi beberapa instalasi nuklir yang kita miliki di Indonesia ya. Kita punya 3 instalasi nuklir, yang pertama itu ada, RSG Sewabesi yang ada di Serpong, kemudian, reaktor Bandung dan reaktor Jogja. Nah, untuk melengkapi itu kita mendesain beberapa RPM dan itu sudah kita pasang, terutama di, sorry Pasar Jumat, maaf. Jadi kita punya radiator di Pasar Jumat, itu juga kita pasang RPM, kita menyebutnya RPM 15, kemudian, beberapa unit kita pasang di, RSG Serpong, seperti itu. Hanya untuk Bandung dan Jogja, karena waktu itu sudah, kalau tidak salah kita pas pengembangan berikutnya ada Covid ya, jadi, itu, akhirnya tertunda seperti itu. Sebagai lembaga riset nasional, BRIN tentu memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi ini. Ya. Bisa diceritakan apa sih kontribusi BRIN dalam riset maupun pemanfaatan RPM di Indonesia? Baik, dari sisi riset, kami sudah mengembangkan RPM sejak 2015, seperti itu ya. Kemudian dari 2015 sampai dengan 2024, kita sudah menghasilkan beberapa produk riset, kurang lebih 7 jenis RPM. Yang pertama itu RPM 15, itu kita pasang di Pasar Jumat, itu sifatnya RPM gross menggunakan retroplastik, hanya untuk kendaraan kecil gitu, karena memang dimensinya hanya 1 meter tingginya kira-kira. Kemudian berikutnya 2016 kita kembangkan yang spektroskopi, itu kita pasang di RSG Sewabesi, untuk pintu masuk ke Sewabesi, itu spektroskopi dilengkapi dengan detektor neutron, karena RSG itu adalah fasilitas, nuklir ya, maka untuk neutron juga kita tetap deteksi seperti itu. Kemudian 2018 kita kembangkan dengan konsorsium PPTI, yaitu ada UGM, kemudian ada LAN, kita membangun RPM, 18, PPT 18. Nah, 2 RPM tadi itu 2016 dan 2018 itu kita pernah lakukan uji sertifikasi produk dengan, SNI IEC 6224 2016. Berlanjut pada tahun berikutnya, 2020 kita kembangkan RPM pedestrian. Tujuannya adalah untuk mendeteksi, pejalan kaki. Misalnya masuk bandara gitu kan, itu kita nggak tahu mereka bawa koper, kemudian bawa, kantong, entah isinya apa gitu kan. Mungkin ada zat radioaktifnya atau mungkin pernah terkontaminasi, kita nggak tahu. Makanya perlu dipasang seperti itu, namanya RPM pedestrian. Kemudian juga, kita kembangkan jenis pedestrian lain, waktu saat Covid yang sifatnya multisensor. Di mana dulu kita kan ketika masuk suatu area, kita kan deteksi wajah, suhu, kemudian seperti itu ya. Nah, juga ada metal detector. Nah, kita kembangkan sifatnya compact, di mana, sistem ini sudah dilengkapi dengan 4 sensor tersebut. Pertama adalah dengan, metal detector, kemudian, gamma detektor, kemudian phase detector dan, temperatur detektor. Sehingga dengan satu produk ini harapannya, kapasitas bandara atau area publik lainnya dengan cukup satu alat ini bisa mendeteksi 4 tadi itu, sehingga tidak perlu alat yang lain seperti itu ya. Kemudian berlanjut,
kita kembangkan juga, yang sekarang di Cikande yaitu RPMG 2021 dan ada 2 unit, RPMG 2000 R RPM maaf, RPMG 2021 strip 1 dan RPMG 2001 strip 2, itu kita pasang, saat ini di 2 tempat. Yang pertama di area, BRIN, di pintu masuk sekarang area pembangunan, sinkroton di, depan gedung, 70 ya, seperti itu. Itu RPMG 2021, yang berbahan plastik, sinterator. Kemudian ketika kejadian Cikande kemarin kami diminta memasang, RPM BRIN juga, yaitu RPMG 2001 strip 2, di mana RPM ini, bentuknya lebih kecil dibanding RPM-RPM yang umum yang sangat besar, tetapi efisiensi dan efektivitasnya sangat tinggi seperti itu. Baik Mas, kalau di Indonesia nih sudah berapa RPM yang terpasang nih Iya, kira-kira? jadi untuk Indonesia sebenarnya RPM ini sejak tahun 2013 ya, terutama sejak peristiwa Fukushima, di mana saat itu komunitas internasional, atau IAL umumnya menginstruksikan semua negara itu memasang RPM, tujuannya memproteksi ya, agar, mungkin paparan, terutama cesium 137 tidak, masuk ke area negara tertentu. Nah, hanya waktu itu kita, karena mungkin masih, tahap, berkembang ya, kita waktu masih hibah dari IAA kita mendapatkan kalau tidak salah, sekitar 6 ya, 6 unit di mana di pelabuhan, Tanjung Priuk, kemudian pelabuhan Semarang, pelabuhan, Surabaya, kemudian pelabuhan, Makassar, dan juga, pelabuhan, di satu lagi saya lupa, di area Manado. Nah, Bitung ya, nah itu, dan juga satu lagi di Batam, seperti itu. Hanya beberapa tahun kemudian, ini kan butuh maintenance seperti itunya, dan SDM kita saat itu mungkin, eee eee, maintenance-nya kita kurang SDM untuk maintenance atau untuk, perawatan, sehingga hanya beberapa RPM yang masih aktif saat ini, dan itu pun masih dikelola Bapeten seperti itu, badan pengawas ya. Dan kita kemarin juga diminta juga untuk memperbaiki untuk yang di Semarang dan sudah beroperasi kembali, hanya mungkin tinggal yang Bitung, itu memang belum beroperasi. Dan yang terakhir mungkin, seperti yang mungkin kita dengar atau kita baca di berita bahwa Tanjung Priuk itu sudah mencoba meng-upgrade ya RPM-nya beberapa unit, sehingga khusus Tanjung Priuk mungkin lebih dari, 4 RPM seperti itu. Itu mungkin salah satu pelabuhan yang di Indonesia yang punya RPM lebih banyak dibanding pelabuhan yang lain. Lalu, keunggulan teknologi yang dikembangkan BRIN ini dibandingkan teknologi lainnya seperti apa Mas? Baik, terkait dengan keunggulan RPM kita ya, atau kita bilang RPM BRIN, begini, jadi RPM kita ini kan, secara prinsip kami masih mengimpor detektornya ya. Memang satu sisi itu kelemahan kita, tapi di satu sisi kelemahan ini kita buat menjadi keunggulan. Di mana akhirnya RPM kita buat secara modular. Modular dalam arti, detektor itu kita bisa menggunakan detektor dari mana saja. Kita tidak terikat suatu negara ataupun vendor tertentu untuk detektor. Jadi boleh dari mungkin Eropa Timur, Eropa Barat, mungkin dari Amerika sekalipun, atau mungkin dari, negara manapun kita bisa adopsi detektornya. Nah, saat ini untuk detektor sini kita masih berproses ya, berproses untuk membuat detektor sendiri. Kan teman-teman sudah berhasil, membuat formulasi, bahan kristalnya, hanya kami sedang mencari mitra untuk mengembangkan yang lebih besar lagi detektor seperti itu. Kemudian keunggulan lainnya adalah selain modular tadi, modular itu sifatnya dari sisi maintenance ketika itu terjadi kerusakan, kita akan mudah untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kita sendiri yang bikin. Kami pernah, saat awal-awal Cikande itu memang ada beberapa kali kita pasang kemudian trouble, kami memperbaiki hanya dalam waktu 1 jam. 1 jam itu kita sudah bisa perbaiki seperti itu. Dan itu pun di lapangan ya. Di lapangan dalam arti ya traffic tetap jalan seperti itu. Nah, itu keunggulan dari sisi modular. Artinya tidak perlu kita membongkar semua semua part-nya gitu. Karena umumnya RPM yang ada kan sifatnya, compact dalam arti satu sistem. Ketika kerusakan ya harus semuanya tutup dulu gitu. Kalau yang modular kita hanya, part per part kita bisa ganti seperti itu. Sisi lain adalah, Indonesia dengan iklim yang unik ya, tropis, di mana mungkin kita tahu saat ini hujan, kemudian panas, hujan, panas. Nah, kelembaban tinggi, dan itulah, musuh, suatu perangkat elektronik adalah kelembaban. Nah, ini mungkin yang keunggulan RPM kita, di mana kita sudah uji di Cikande, tingkat kelembaban yang tinggi, RPM kita masih bisa beroperasi dengan normal, seperti itu. Kemudian apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam pengembangan atau pengimplementasian teknologi detektor radiasi ini seperti RPM di lapangan?
Baik, tantangan terbesar adalah tadi ya, kita masih mengimpor detektor. Sehingga mungkin ke depan kita perlu mengembangkan detektor ini sendiri, untuk RPM ini, jadi kita tidak lagi tergantung dengan negara lain gitu. Memang ini butuh butuh ini ya, butuh butuh effort yang sangat tinggi dan juga mitra yang memang, memilih manufaktur, industri yang kompeten lah seperti itu. Kemudian tantangan kedua adalah iklim tadi, iklim lingkungan, di mana RPM ini dipasang. Karena RPM ini kan dipasang, dalam arti lokasinya itu kita nggak tahu, eee, kadang di lokasi industri itu kan apakah areanya itu ideal atau tidak gitu kan. Kemudian juga di pelabuhan itu agak riskan juga karena apa? Karena, mungkin akan korosif seperti itu. Artinya lingkungan sangat berperan tantangan pengembangan RPM ini, gitu ya. Oh, satu saya lupa tadi, kebetulan RPM kita saat ini sudah dilisensikan 3 unit ya, 3 unit RPM itu sudah dilisensikan, artinya mulai tahun 2006 kita akan coba, produksi massal untuk melengkapi kebutuhan RPM dalam negeri, seperti itu. Baik Mas, sejauh ini bagaimana kolaborasi antara BRIN dengan industri? Kemudian model kolaborasinya seperti apa? Dan biasanya apa sih yang industri butuhkan, dari BRIN? Baik, kami coba membangun kolaborasi dengan industri. Memang awal-awal ini saat RPM kita dikembangkan ini, kami sulit mencari mitra industri. Kenapa? Karena RPM ini kan satu barang yang cukup mahal, yang kedua memang teknologinya, cukup tinggi lah ya gitu, karena terkait dengan deteksi radiasi. Kemudian setelah kasus Cikande, ini sebenarnya Cikande sebagai alarm kita. Alarm kita dalam arti selama ini kita tidak memiliki alat yang mungkin, mumpuni untuk mendeteksi radiasi sehingga, kasus Cikande terjadi. Nah, ketika kasus ini terjadi otomatis kita akan lebih aware. Nah, sehingga, RPM pada akhirnya, coba dikembangkan kembali, hanya mungkin bermitra dengan industri. Tadi seperti kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa untuk RPM kita yang, jenis yang dicangkadi itu RPMG 2000 du R RP RPMG 21 strip 2 dan strip 1 itu sudah kita lisensikan dengan 3 perusahaan manufaktur Indonesia untuk diproduksi massal. Kemudian kolaborasi lainnya, kebetulan kami diberikan mandat oleh Bapak Pimpinan Kepala BRIN dengan Quick Win ya, Quick Win di mana, satunya adalah RPM. Kami coba membangun RPM, jenis, lainnya terutama untuk bagaimana mendeteksi kontaminasi pada bahan pangan. Karena, kemarin pun saat kasus, di Cikande awalnya dari bahan pangan. Sehingga harapannya dengan model RPM untuk industri ini, untuk bahan pangan, tidak lagi memerlukan RPM yang besar, tapi cukup RPM yang kecil, tapi untuk di area industri, misalnya di conveyor seperti itu. Kemudian, pengembangan lainnya juga kita kembangkan yang sifatnya bagaimana dia bisa, apa ya, adaptif terhadap lingkungan, terhadap, paparan, latar belakang gitu. Karena fluktuasi latar belakang ini kan sifatnya, dia berfluktuatif ya, tidak tentu gitu. Nah, ini dia harus bisa artinya harus bisa menyesuaikan diri seperti itu. Kemudian juga kita kembangkan dari sisi AI-nya, bagaimana dia menginterpretasi suatu hasil dari bacaan detektor, sehingga dia memutuskan suatu keputusan, apakah ini alarm palsu, apakah ini alarm memang disebabkan oleh radiasi zat radioaktif, atau ada paparan radiasi memang dari alam, tadi seperti dari K40, dari misalkan dari keramik atau dari bahan kimia lainnya seperti itu ya Mbak, kira-kira seperti itu. Ya artinya untuk ke depan kita bermitra dengan industri, seperti itu. Dan ini bagaimana roadmap mungkin rencana 2 3 tahun mendatang ya, baik dari skalabilitas, integrasi ke sistem peringatan atau produksi dalam negeri? Ya, nyambung tadi pertanyaan pertama ya, terkait dengan quick win gitu kan. Memang untuk 2 tahun ke depan ini kita, diberi mandat tadi, untuk tahun pertama kita, mencoba tadi menghasilkan prototip baru terkait dengan RPM tapi untuk jenis yang lain. Kemudian tahun kedua kita coba mengintegrasikan sistem. Kan saat ini kan sistem yang ada masih sendiri. Tanjung Priok sendiri, kemudian Semarang sendiri, kemudian Surabaya sendiri. Nah, bagaimana kita membangun sistem RPM, terutama RPM kita, sebagai, mungkin pilot project-nya, kita punya beberapa RPM, kita coba integrasikan dalam suatu sistem, mungkin ini akan menjadi contoh membangun sistem, keamanan nuklir nasional, terutama untuk, bagaimana mengintegrated informasi dari RPM, seperti itu. Menarik sekali ya kawan BRIN, radiasi portal monitor merupakan salah satu contoh nyata bagaimana riset dan inovasi nuklir dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Terima kasih Mas Dian atas penjelasan yang sangat informatif. Sama-sama Mbak Lala, kami juga terima kasih, sebagai periset diberi kesempatan untuk podcast ini sehingga kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa yang sudah kita kembangkan, kemudian manfaatnya seperti apa. Ke depan jika teman-teman atau kawan BRIN tertarik, kami membuka diri, silahkan datang ke tempat kami. Kita
kita sama-sama membangun perangkat untuk Indonesia ya. Karena RPM ini kan bukan hanya alat tapi juga benteng pertahanan yang tidak terlihat seperti itu. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Sarini Lakrisna, pamit undur diri. Sampai jumpa di BRIN Talkshow berikutnya. Salam riset dan inovasi untuk negeri. Makasih Mas Dian. Sama-sama Lala.